Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak. Iya, jadi Baik Mbak. kita pengen tahu lebih banyak lagi tentang kebiri kimia. Jadi langsung aja ya, Pak. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kebiri kimia dan bagaimana proses hukuman tersebut? Terima kasih. Kebiri kimia adalah suatu pemberian zat ataupun obat yang melalui suntikan untuk menurunkan hasrat dan fungsi seksual daripada pelaku kekerasan ataupun tindak pidana kekerasan pada anak. Sedangkan untuk proses pelaksanaannya yaitu pelaku itu disuntikan suatu zat ataupun obat yang merupakan anti androgen atau testosteron sehingga nanti pelaku itu akan menurun hasrat seksualnya sehingga fungsi seksualnya tidak berfungsi dan pada akhirnya mohon maaf pelaku tidak bisa ereksi. Mungkin demikian Mbak. Okay, baik. So in the chemical castration procedure, there is no surgical removal of one of the reproductive organs as in physical castration. But chemical castration is done by giving substance or drugs, usually in the form of injections, to reduce sexual desire and function of perpetrators of child sexual abuse. Alright, now kita ke pertanyaan berikutnya. We're moving on to the next questions. Pak, sebetulnya apa efek yang akan ditimbulkan oleh mereka yang diberikan kebiri kimia ini? Dan apakah ini bersifat permanen? Untuk Heri Wirawan sendiri akan diberikan berapa lama, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi efek daripada pemberian kebiri kimia ini adalah yang pastinya pertama pasien atau pelaku akan menurun gairahnya, kemudian keinginan untuk seksualnya pastinya menurun ataupun hilang bahkan, kemudian akan menurunkan kesuburan daripada pelaku kan menurun. Kemudian juga bisa ada efek seperti pusing, kemudian sakit kepala atau berkeringat yang lainnya daripada efek yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga bisa berefek diabetes, muncul diabetes karena memang obat-obatan yang diberikan pada kebiri kimia ini selain juga menurunkan kadar testosteron pada pelaku, juga menurunkan zat estrogen yang ada pada hormon estrogen yang ada pada pelaku yang juga berefek pada gangguan pada pembentukan tulang, kemudian jantung, kemudian juga gangguan pada otak. Yang mana efeknya akan muncul osteoporosis seperti kemudian gangguan jantung atau bahkan tadi yang saya sebutkan diabetes. Apakah ini permanen kebiri kimia ini? Ya mungkin kebiri kimia ini pada saat disuntikan, dilakukan secara bertahap suntikan obat ini kepada pelaku, itu akan terjadi efek tadi yang saya sebutkan bahwa menurun daya seksual atau keinginan seksualnya. Tetapi bila obat ini di stop ataupun dihentikan, otomatis dia akan kembali lagi seperti semula. Jadi efeknya tidak permanen atau permeable ya, atau reversible dia efeknya. Mungkin demikian Mbak. Berarti untuk Heri Wirawan kan diberikan death penalty atau hukuman mati. Nah, berapa lama akan diberikan kepada dia? Atau berapa banyak akan diberikan kepada dia? Kalau berapa lamanya nanti tergantung pada keputusan pengadilan karena kebiri kimia ini merupakan hukuman tambahan dari hukuman mati tadi apabila dijalankan misalkan hukuman selama 20 tahun tapi beliaunya masih hidup dan kemudian bisa misalkan bebas mendapatkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia nanti penetapannya dari keputusan pengadilan berapa lama dia akan menerima zat atau pelaksanaan kebiri kimia ini. Mungkin demikian, Mbak. Kalau dari perundang-undangan internasional atau dari UN Convention sendiri, apakah ada maksimal waktu yang boleh diberikan kepada terdakwa atau tersangka? Nah, untuk undang-undang secara internasional kita belum mengetahui secara pasti. Memang beberapa negara sudah menerapkan kebiri kimia ini, tapi batas waktunya ini belum ditentukan secara jelas. So I just have to wrap it up of the questions that I just gave to Mr. Gusti. The effect of this castration, chemical castration to whoever who got it, once injected, it's not only lower the desire for sexual, but also it can cause diabetes, headache, and also lower the testosterone level
and problems in the bone development. So, and this is not permanent. It may also be re-injected, but it really depends because, we can't have the answer right now. All right, now moving on to the next question. Moving on, pertanyaan selanjutnya Pak, kasus apa saja yang bisa dijatuhi hukuman kebiri kimia dan apakah ini pertama kalinya di Indonesia? Terima kasih. Jadi kasus apa saja yang bisa diterapkan pada kebiri kimia ini, memang baru di Indonesia saat ini baru penerapan pada pelaku-pelaku kejahatan seksual pada anak. Jadi baru itu yang bisa diterapkan untuk pelaksanaan kegiatan kebiri kimia berdasarkan PP 20 tahun 70 tahun 2020. Nah kemudian juga untuk tadi diulangi pertanyaan keduanya Mbak, mohon maaf. Apakah ini pertama kalinya di Indonesia? Ya, untuk di Indonesia sendiri, mungkin untuk Pak Wirawan ini kalau diterapkan itu mungkin bukan yang pertama kali. Jadi yang pertama kali sudah pernah terjadi di Indonesia, itu ada keputusan pengadilan di Pengadilan Mojokerto pada pelaku kejahatan seksual pada anak, itu pada Muhammad Haris, dipidana 12 tahun penjara dengan tambahan hukuman kebiri kimia. Itu terjadi putusan pada tahun bulan Mei 2019. Ini bukan yang pertama. Jadi yang pertama itu yang di Pengadilan Mojokerto, di pelaku namanya Muhammad Haris. Demikian Mbak. Okay, so the first chemical castration sentence in Indonesia was handed down to Muhammad Aris, convicted of raping 9 children in Mojokerto, East Java. And this is not the first time that Happens here. Yeah, chemical castration happened in Indonesia, and chemical castration for now is only for perpetrators of child sexual abuse. Pedophiles. All right, now moving on to the next question coming from me, Pak Gusti. Apakah hukuman ini tadi Bapak pernah sebutkan bahwa ini dilakukan juga di negara lain? Boleh diceritakan Pak di mana dan seperti apa? Terima kasih Mbak. Untuk pelaksanaan kebiri kimia secara internasional di negara-negara lain memang sudah pernah diterapkan dan sudah dilaksanakan di beberapa negara. Yang pertama diterapkan di negara Korea Selatan tahun 2011, pertama kali diterapkan di tahun 2012. Kemudian berlanjut disusul oleh negara Rusia, Ukraina, kemudian India di tahun 2012. Kemudian juga terakhir Inggris dan Amerika baru-baru ini, kemudian Indonesia. Mungkin itu beberapa negara yang sudah menerapkan pidana kebiri kimia pada pelaku-pelaku kejahatan seksual pada anak. Mungkin demikian Mbak menambahkan satu lagi tadi. Memang untuk kasus pertama kali yang di Mojokerto pada nama Muhammad Haris itu penerapan putusan sudah dilaksanakan di pengadilan, tetapi penerapan hukuman kebiri kimia ini belum dilaksanakan karena hukuman penjaranya belum selesai. Okay. Mungkin demikian. Baik Pak Gusti, terima kasih untuk informasi yang diberikan kepada kami di C Today kali ini.